Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، معاشر المؤمنين رحمني ورحمه الله جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan kita kenikmatan, petunjuk, hidayah, serta memberikan kita kekuatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebagai nabi dan sebagai rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan di antara yang disunahkan pada hari Jumat ketika salat subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat As-Sajdah dan juga surat Al-Insan. Bagaimana disebutkan dalam hadis Imam Bukhari, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil jum'ati fi salatil fajri alam alif lam mim tanzil, ini as-sajdah, wa hal ata al insani hinun min ad-dahr, yaitu al-insan. Dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membaca alif lam mim, tanzil, yang dimaksud di sini adalah as-sajdah. Kemudian juga hal ata ala al-insan hinun min ad-dahr, yaitu surat Al-Insan. Kemudian juga diriwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi salatil fajr yaum al-jum'ah alif lam mim tanzil as-sajdah wa hal ata al-insani hinun min ad-dahr, wa ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil jum'ah suratul jum'ah wal munafiqin. Kemudian di salat Jumatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Jum'ah dan surat Al-Munafiqin. Kita masuk, sebelumnya kita sampai mana kemarin? Ada yang ingat nggak? Yang ini sudah belum? Amalan-amalan yang memudahkan untuk minum di telaga sudah belum? Belum ya? Sampai sini terakhir ya? Jadi, oke, kita masuk ke sini. Kemudian kita masuk dalam perkara bagaimana hisab itu. Karena amalan-amalan yang memudahkan seseorang untuk masuk di minum di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan menjaga salat. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata Rasulullah, "Na'am lakum sima laysat li ahadin ghairikum
tariduna alayya ghurran muhajjalin min athar wudu. Ya, karena umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam posisi apa? Ghurran muhajjalin. Ini cirinya, ya, dari bekas wudu. Berarti mereka adalah orang-orang yang menjaga salat, ya. Maka mereka lah yang kemudian Rasulullah panggil sebagai umatnya. Ya, itu satu. Yang berikutnya tentang orang yang bersabar ketika menghadapi sikap pemimpin yang zalim. Ya, Rasulullah SAW menjanjikan perkara ini. Innakum satarawna ba'di atharah syadidah. Ini jadi masalah. Ya, engkau akan melihat setelahku perkara yang sangat berat. Ya, kata Rasulullah, fasbiru hatta talqallaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam alal haud. Ini janjinya. Ya. Yang dimaksud atharah di sini adalah pemimpin yang zalim, yang mengumpulkan harta buat dirinya sendiri. Ya, banyak terjadi. Maka dari situ kalau kita sabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita bisa minum di telaga Rasulullah SAW. Di sini para ulama khilaf telaga ini letaknya di mana, kapan ketemunya. Ada yang mengatakan ketemunya di padang mahsyar, karena disebutnya apa? Faman syariba minhu la yadma abada. Barang siapa yang meminumnya, maka dia enggak akan pernah haus selamanya. Ada yang mengatakan lagi ketemunya bisnis sirat. Tapi pendapat jumhur, pendapat yang terbanyak mengatakan ketemunya pada waktu telah di padang mahsyar, karena bicara masalah haus di saat terik yang luar biasa dahsyat. Yang ketiga adalah tidak menolong kezaliman yang dilakukan oleh pemimpin. Sebagaimana secara umum ada sebuah kaidah. Kaidah ini tidak bisa, ya, kita tinggalkan kapanpun dimanapun. Ya, dikatakan la ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq. Ini mutlak terjadi kapanpun dimanapun. Jelas tidak ada ketaatan kepada makhluk dan bermaksiat kepada Allah. Maka dari sini Rasulullah SAW menjelaskan, ya, a'adakallah min imarat sufaha, ya, semoga Allah melindungimu, ya, dari pemimpin sufaha. Sufaha ini yang disebut kalau kita bilang apa? Kayak orang yang dalam naungan safi, orang-orang yang bodoh nggak bisa apa-apa. Ya, makanya manusia itu, orang itu kalau dia yatim pun dia hartanya dikelola sampai dia balik. Tapi kalau dia safi, umur kapanpun tetap harus di bawah naungan. Ini kata-kata safi ini dinisbatkan kepada pemimpin. Kebayang kondisinya, ya. Artinya sama sekali tidak ada kedewasaan, jangankan kedewasaan. Untuk dirinya sendiri dia nggak bisa mengelola dengan baik. Ini yang disebut dengan safi. Jelas. Kemudian sahabat bertanya, wama imarat sufaha. Maka apa yang disebut dengan imarat sufaha? Dikatakan umara yakununa ba'di, pemimpin setelahku la yaqtaduna bihadi. Yang disebut orang yang bodoh adalah mereka yang tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yastanuna bisunnati. Ya. Mereka tidak mengambil petunjuk dari petunjuk yang mengikuti petunjuk. Maksudnya apa? Tidak mengambil Quran dan Sunnah. Kemudian faman saddaqahum bikadzibihim wa anahum ala dzulmihim fa ulaika laysu minni na'udzubillah. Barang siapa yang membenarkan kebohongannya dan melindungi kezalimannya, tahu maksudnya? Jadi dia berbuat zalim kemudian kita dukung, ya, maka mereka bukan dari
tapi ya walaysat minhum, kemudian wala yaridu alayya haudi, bahkan Rasulullah SAW mengatakan bukan sekedar dari golonganku dan juga bukan termasuk dari golongan mereka. Barang siapa ya dikatakan wala yaridu, di sini maksudnya apa? Datang, dan dia tidak akan pernah datang menemui apa? Menemui belakang. Ini ancamannya Rasulullah SAW. Ya, wa man lam yusaddiqhum bikatibi, sebaliknya, barang siapa yang tidak membenarkan kedustaannya, kemudian walam yu'inuhum ala dzulmihim, dan tidak menaungi kezalimannya, faulaika minni wa ana minhum, maka mereka adalah termasuk dari golonganku dan aku termasuk dari mereka, artinya bersama mereka. Maka kemudian saya riduna alayya haudi, dan mereka akan bertemu denganku di mana? Di telagaku. Jelas kalau kita dalam posisi berlaku baik di saat kezaliman luar biasa. Kapan? Kayak sekarang. Kezaliman terjadi di mana-mana. Ya, tapi kemudian kita tidak mengikuti kezaliman tersebut, ya, dan tidak membenarkannya, maka kemudian Rasulullah menjanjikan kepada kita semua, maka Rasulullah SAW akan menemui kita di telaganya. Kemudian, nah ini dia, orang yang kelak akan tertolak di telaga Nabi SAW, mereka yang berbuat apa? Berbuat dalam perkara ini, yaitu perkara yang berbeda agama. Wa kullu man ahdatsa fid din ma la yardahu Allah wa lam ya'dan bihi Allah fa huwa minal matrudin 'anil hawl. Dikatakan semua ini bukan hadis ya. Ini merupakan perkataan Ibn Abdul Bar, ya, menjelaskan faedahnya dari hadis-hadis yang ada, dari yang ada. Setiap orang yang berbuat bid'ah, ya, terhadap apa yang Allah tidak ridho kepadanya dan tidak diizinkan dengannya, maka dia akan tertolak dari telaga Nabi SAW. Ya. Al-muba'idina anha, bahkan terjauhkan darinya. Wallahu a'lam. Wa asyadduhum tardan man khalafa jama'atal muslimin wa faraqa sabilahum mithla al-khawarij ala al-ikhtilaf firaqiha war-rawafidi ala tabayuni dalaliha wal mu'tazil ala asnafi ahwaniha. Dikatakan, ya, barang siapa orang-orang ini adalah orang-orang yang ditolak paling keras. Perhatikan, yang paling keras adalah orang-orang yang menyelisihi jama'atul muslimin. Tahu maksudnya jama'atul muslimin? Orang-orang yang di atas sunnah, orang-orang yang mengikuti aturan, kemudian mereka menyelisihi aturan ini, maka mereka yang akan ditolak. Bahkan mereka membuat perkara yang sangat mengerikan, bukan sekedar baru, tetapi bahkan belum pernah terjadi sebelumnya, dari mulai akidah dan yang lainnya. Siapa mereka? Dipermisalkan adalah Khawarij, jelas pemberontak dengan berbagai macam kelompoknya, karena Khawarij ini terpecah dengan banyak. Kemudian juga Rafidhah yang sekarang kita disebut dengan Syiah, ya, dengan jelas kesesatannya, ya. Kemudian juga Mu'tazilah, ya, dengan berbagai macam mereka mengikuti nafsunya, maka mereka semua yang mengganti, yubaddiluna wa kadzalika adh-dhalamatul musrifun fil jawr, ya. Kemudian apa? Wadulmu wat tamis al-haq wa qatil ahlihi, ya. Kemudian wa idlalihim wal mu'linuna bil kabair. Jadi subhanallah, ini orang-orang semua ini mereka adalah orang-orang yang akan tertolak
tertolak dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai macam dosanya. Ya, ada orang-orang yang mengumumkan yang berbangga dengan dosa-dosa besar. Ya, kemudian ada orang-orang yang kemudian memimpin dengan kepemimpinan yang zalim. Ya, dan bahkan ada orang-orang yang membunuh kaum muslimin. Ya, maka di saat itu mereka disebut dengan orang-orang yang tertolak dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita bicara hisab sekarang. Hisab ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan hisab dan Allah memberikan sifat tentang bagaimana perhitungan itu. Karena hisab ini ya Allah Subhanahu wa taala menghisab dua hal, yaitu amal saleh dan perkara-perkara yang haram. Jelas? Sifat hisab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah menghisab seseorang dengan penuh keadilan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Disifati dengan kata-kata mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mendalimi hambanya dengan sekecil apapun. Darah ini kita biasanya mensifati dengan biji sawi, betul nggak? Lebih kecil dari itu sebenarnya. Sampai ada yang mengatakan atom, tahu, kecil luar biasa. Artinya peluang kecil sedikit pun tidak akan pernah ada kezaliman sama sekali. Ya, kemudian Allah SWT juga mengatakan wala yadlimu rabbuka ahada. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menzalimi seorang pun. Ya, ini di dalam surat Al-Kahfi. Kemudian juga di dalam surat Luqman, ya, ayat 16. Luqman menceritakan kepada anaknya tentang masalah amalan yang dilakukan anaknya. Apa yang akan terjadi pertanggungjawabannya? Dikatakan ya bunayya innaha iltaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sahrati. Ya, fi sahrah itu apa? Di batu. Ya, ada seseorang kalau melakukan perbuatan di balik batu atau au fis samawat atau di langit au fil ardi atau di bumi ya'ti bihallah, Allah akan mendatangkannya, berarti bakal dibalas. Ya, innallaha latiful khabir. Allah itu maha halus dan teliti. Jelas? Jadi adil seadil-adilnya. Kita ini nggak ada yang tahu di balik batu, mau di langit, mau di bumi, di belahan manapun, nggak ada yang ngerti. Tetap Allah akan datangkan dia dahulu. Kemudian Allah juga mengatakan tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Setiap orang itu akan dibalas dengan balasan yang sempurna terhadap apa yang telah mereka lakukan, maka dan mereka tidak akan pernah dizalimi sama sekali. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita lakukan kebaikan sekecil apapun. Contoh, ya kita ambil dua hadis karena banyak hadis masalah seperti ini. Kata Rasulullah SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah kalian meremehkan, ya meremehkan dari amalan baik sekecil apapun. Kenapa? Walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Walaupun engkau menemui saudaramu dengan wajah tersenyum. Gampang kan? Tersenyum. Itu yang disebut dengan ma'ruf. Ya. Cuman senyum. Atau sedekah kita bicara. Oke. Ya. Kata Rasulullah SAW, ittaqun nara walau bisyikit tamrah. Ya. Syik itu bukan satu buah, separuh, sepenggal, sedikit. Paham ya? Jadi bertakwalah, ya takutlah kalian terhadap api neraka. Hanya dengan apa? Bersedekah sebagian dari korma, bukan satu biji, tapi potongannya. Jadi kita ngasih orang ini kayak bagi berdua. Itu apa? Bisa membuat kita di antara menjauhkan kita dari adab Allah Azza wa Jalla. Jelas?
Masyaallah mu'minin rahimanallah. Kemudian apa? Ingat kalau ditanya Ustaz, kalau seorang suami ya punya istri yang zalim, kemudian apakah suaminya nanti bakal menanggung istrinya dosanya? Iya kan? Biasanya seperti itu kan. Nah, perhatikan ini. Tidak ada yang menanggung dosa orang lain. Yang ada, kalau seseorang itu membiarkan kezaliman, dia kena dosanya juga. Kenapa? Karena pelaku dan orang yang menyaksikan dan dia diam, dosanya posisinya sama. Tapi tetap si orang yang zalim ini dia kena dosanya, dan orang yang mendiamkan juga kena dosanya karena kezaliman yang didiamkan. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Isra ayat 15, "Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha." Barang siapa yang mereka melakukan sesuai dengan petunjuk Allah, sesungguhnya ya itu buat dirinya sendiri, balik petunjuknya buat dirinya sendiri. Dan barang siapa yang melakukan kesesatan, keburukan, sesungguhnya dia akan mendapatkan kerugian dirinya sendiri. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan seseorang itu tidak akan memikul dosa orang lain. Ya. Bahkan kemudian Allah mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dan kami ini gak akan pernah mengadab seseorang sampai kami mengutus Rasul. Kalau mereka belum dikasih peringatan, gak bakal diadab. Makanya ada sebuah penjelasan tentang masalah ahlul fatrah. Ahlul fatrah, orang yang gak turun kepada mereka Nabi sama sekali ya. Dan zaman ini panjang antara Nabi Isa sama Rasulullah SAW, itu jaraknya panjang ya. Di situ ada kekosongan. Nah, mereka nanti akan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat dan ditanya tentang satu pertanyaan. Kalau mereka jawabnya dengan benar, masuk surga. Kalau salah, langsung neraka. Kebayang nggak? Nggak ada pilihan. Makanya lebih enak mana? Yang datang Nabi atau yang ditanya? Yang datang. Ada proses dia. Ya. Kalau ahli fatrah kok, kebayang ya? Langsung antara surga neraka. Langsung. Ini yang terjadi. Ya, tentunya Allah Subhanahu wa taala ya, secara adil ketika mereka ditanyai dan bisa menjawab karena amalan mereka juga selama hidupnya. Ya. Makanya di sini ya Allah tidak akan pernah mengadab sampai datang pembawa peringatan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surat An-Najm ayat 38 juga ala taziru waziratu wizra ukhra. Ya, seseorang tidak akan pernah memikul dosa orang lain. Tapi perhatikan ya ikhwan, ini yang terjadi. Kalau kita ngikutin orang yang taat, terutama keluarga kita, yang paling nikmat adalah masuk surga sekeluarga. Maka dikatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa aladnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Allah SWT mengatakan orang-orang yang beriman disertai dengan turunannya ya, dengan keimanan juga ya, yang mengikuti mereka dalam keimanan alhaqna bihim, maka kami pun akan pertemukan mereka dengan keluarganya, maksudnya apa? Turunannya di surga. Ya, kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebaikan mereka. Contoh, bapaknya di surga atas. Jelas? Ini anaknya ngikutin bapaknya nih, tapi anaknya di bawah. Maka nanti Allah akan kumpulkan ke atas. Dan yang atas gak turun ke bawah. Jelas? Itu yang dimaksud ayat ini. Ya, yang ada adalah saling memotivasi, naik, bukan turun. Ya. Kalau bapaknya mau ngikutin turunannya, dia harus turun, enggak, malah naik yang atas, yang bawahnya. Jelas? Ya. Dan setiap orang ya terikat terhadap apa yang mereka kerjakan.
Yang ketiga adalah para hamba Allah diperintahkan untuk melihat catatan amalnya. Dikatakan wa kull insani alzamnahu ta'irahu fi unuqihi nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Allah mengatakan dalam surah Isra 13, setiap yang telah kami berikan catatan amalnya di lehernya, dikalungkan maksudnya, pada hari kiamat, maka kami akan keluarkan baginya sebuah kitab yang dalam keadaan terbuka. Maka kemudian iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Maka dikatakan, bacalah kitabmu ini, cukup dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu, hasiba. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Lanjut lagi. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala nanti akan menghadirkan para saksi. Ingat, saksinya ini detail. Di antara yang jadi saksi adalah yang pertama Allah Azza wa Jalla yang bakal jadi saksi. Kebayang bagi kita. Dikatakan innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu menyaksikan. Jelas? Satu. Kemudian yang kedua jadi saksi adalah para rasul. Maka dikatakan fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Allah mengatakan bagaimana apabila kami datangkan bagi setiap umat saksi dan kami jadikan engkau, mendatangkan engkau atas mereka saksi. Jelas? Ketika Rasulullah SAW membaca ayat ini pada waktu Abdullah bin Mas'ud, radhiyallahu anhu minta supaya membacakan buat Rasulullah, langsung yang memerintahkan Rasulullah. Kemudian bagaimana aku membacakan kepadamu sedangkan kepadamu Quran diturunkan? Maka tetap dibaca. Akhirnya ketika Abdullah bin Mas'ud membaca sampai ke ayat An-Nisa, maka Rasulullah mengalir air matanya dan menangis. Kata Rasulullah, hasbuka, cukup. Ya. Maka dikatakan aku melihat apa? Di matanya apa? Keluar air mata meneteskan. Ini yang terjadi. Karena Rasulullah SAW ketika membaca ini, dibacakan ayat ini, kenapa? Kelak Rasulullah akan dijadikan sebagai saksi. Kemudian yang berikutnya adalah yang dijadikan saksi adalah umatnya Rasulullah SAW. Wa ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Kami telah jadikan engkau umat, maksudnya umat Islam adalah umat yang pertengahan, dan kemudian engkau menjadi saksi atas perbuatan manusia. Ya, wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatanmu juga. Jadi sebaliknya ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan nanti akan datang Nabi bersamanya rahat. Tahu? Rahat itu 3-9 orang. Bahkan juga dikatakan dalam hadis yang lain, dikatakan yaji'un nabi wa ma'ahu rajulan. Akan datang nanti seorang nabi yang bersamanya 2 orang lagi. Wa yaji'un nabi ma'ahu thalatha. Ada yang nanti mendatangi nabi bersamanya umatnya 3 orang, bahkan ada yang lebih, atau ada yang sedikit. Bahkan ada nabi di dalam hadis Rasulullah sebutkan tidak bersamanya sama sekali pun. Jadi semuanya bangga. Ya. Fa yuqal lahu hal balaghta qaumaka, maka ditanya nanti nabi itu, apakah telah engkau sampaikan kepada kaum? Maka nabi itu mengatakan na'am, fayad'a qaum,
maka kaumnya akan dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian dikatakan hal balaghakum, apakah sudah disampaikan kepada kalian? Ya, fa yaquluna la wa may yashhadu laka, fa yaqul Muhammadun wa ummatuhu, fatud'a ummatu Muhammad fa yuqal hal balagha hadha na'am wa ma ilmuka bidzalik, fa yaqul akhbarana nabiyyuna bidzalika anna rasula qad ballaghu fasaddaqnahu. Kemudian orang yang tadi mengatakan tidak tadi, kemudian siapa yang menjadi saksi atas semua? Maka kemudian dikatakan Muhammad dan umatnya. Maka kemudian dipanggil umatnya Rasulullah SAW, kemudian ditanya hal ballagha hadza, apakah telah disampaikan kepada orang ini? Maka kemudian dikatakan iya. Ya, apa yang membuatmu mengetahui? Dikatakan akhbarana nabiyuna, sesungguhnya telah mengabarkan kepada kami nabi kami dengan ini, ya, dan telah disampaikan dan kami pun ya membenarkannya. Berarti apa? Orang ini bohong atau jujur? Bohong. Maka nanti setiap orang yang mengatakan tidak akan menjadikan sekitarnya sebagai saksi. Bahkan di antara yang menjadi saksi adalah para malaikat. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yaqulu asyhadu haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi ala zalimin. Dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka. Dan ingatlah laknat terhadap orang-orang yang zalim. Yang dimaksud haula para saksi adalah para malaikat. Kemudian juga yang diantara yang bersaksi bumi. Bayangin. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bumi itu akan menyampaikan beritanya, yaitu menjadi saksi. Dan di antara saksi yang nggak bisa kita elak sama sekali anggota badan kita sendiri. Makanya di saat itu apa? Mulutnya dikunci. Maka Allah katakan al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Ya, ditutup sama Allah apa? Mulutnya. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, maka akan berbicara kepada kami tangannya. Ya, dan juga apa? Akan bersaksi kakinya kemana berjalannya, ngomong semuanya ya terhadap apa yang mereka kerjakan. Ini kenyataannya. Dan juga bahkan kulitnya jadi saksi. Ya, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Allah katakan apa? Kata mereka ya, berkata kepada kulitnya sendiri, mengatakan mengapa engkau menjadi saksi terhadap kami? Yang ngomong siapa? Orangnya. Kok ngomong cerita? Ya, maka kulitnya mengatakan Allah yang membuat kami bisa berbicara, sebagaimana Allah menjadikan berbicara segala sesuatu. Wa huwa khalaqakum awwala marrah. Dialah yang menciptakan kamu pertama kali. Wa ilaihi turja'un. Dan dia akan mengembalikan kamu lagi. Jelas ya, ikhwan. Nah, kemudian yang berikutnya perhitungan kita bicara. Pahala dan dosa. Dikatakan manja bil hasanatin falahu asyru amsalihha wa man jaa bi sayyi'atin fala yujza illa mithlaha. Orang yang melakukan kebaikan Allah balas 10 kali lipat minimal. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan ya, wa in arada an ya'mala bi hasanatin falam ya'malha faktubuha lahu hasanah fa in amilaha faktubuha bi asyri amsalihha ila sab'ina. Kata Rasulullah, kalau hambaku kepingin melakukan kebaikan belum melakukan, tulis satu kebaikan. Tapi kalau sudah melakukannya maka tulis 10 sampai 700 kali lipat.
Berarti 10 ini merupakan nilai terkecil. Makanya Rasulullah mengatakan man shoma Ramadan tsumma atba'a syiddat min Syawal kana qasamadha. Itu hitungan lipatan 10-nya. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari bulan Syawal seperti puasa setahun. Kalau kita bicara contohlah 36 Ramadannya 30 ya, terus kemudian Syawalnya 6. 36 kali 10 setahun berapa? Kurang lebih lah. Kadang-kadang 365 ya, kadang-kadang ya. Ini menunjukkan karena kasomadhan seperti berarti apa? Mendekati jumlah aslinya. Makanya dikatakan kasomadhan. Kata-kata seperti ini mirip tapi bukan persis. Jelas ya? Itu diistilahkan. Kemudian barang siapa yang melakukan keburukan maka tidak akan pernah dibalas kecuali sebanding sama dosanya. Jelas, ini umumnya, tapi tidak berlaku di 2 tanah haram. Orang kalau melakukan dosa di 2 tanah haram dilipat gandakan sama Allah. Bahkan cuma sekedar niat kena, itu di 2 tanah haram. Kita kayaknya pernah bahas kayaknya masalah ini. Ya, ini yang terjadi. Kemudian apa? Sebagian orang dosanya dihitung sebagai kebaikan. Siapa dia? Dosanya dihitung sebagai kebaikan, yaitu orang yang dimudahkan hisabnya. Allah katakan illa man taba wa amana wa amila shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah kalau sudah memudahkan hambanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan seperti ini. Ini dalilnya. Saya tulis ini. Coba perhatikan. Ketika seseorang itu ya, Allah Subhanahu wa ta'ala hisab mereka ya. Nah ini coba perhatikan ya, ini prosesnya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala hisab mereka, nih disebutkan di sini, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah. Ya, artinya apa? Orang-orang yang kitabnya diberikan dari tangan kanannya, mereka mengatakan ambillah, bacalah kitabku ini. Ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir dinukil dari Ibnu Abi Hatim. Ya, dalam tafsirnya disebutkan bahwa orang mukmin kelak diberikan apa? Catatan amalnya dari sebelah kanannya sambil ditutupi sama Allah. Jelas? Kemudian setelah itu dia membaca keburukan-keburukannya. Ya, setelah itu ketika dia melewati keburukannya berubah wajahnya ketakutan. Setelah itu ketika dia sampai kepada amal baiknya, maka dia membacanya wajahnya berseri-seri. Dan dia mengulang kembali buka catatan amalnya, ternyata catatan keburukannya sudah diganti menjadi kebaikan. Maka di saat itu dia mengangkat kitabnya sambil mengatakan ha umqra'u kitabiyah, ambillah, bacalah kitab ini. Makanya setelah mereka bertobat, beriman dan melakukan amal saleh, maka Allah akan gantikan keburukannya dengan kebaikan. Ya. Di sini disebutkan ya, caranya. Ya hadisnya. Rasulullah mengatakan a'ridu alaihi sigharu dzunubihi. Tampakkan kepadanya dosa-dosa yang kecil. Warfa'u anhu kibaraha. Kemudian hapuslah, maksudnya irfan diangkat, dihapus maksudnya. Ya, dosa-dosa besarnya.
Kemudian tu'radu alaihi sigharu dunubi. Kemudian ditampakkan, ya, al-ardu menampakkan, ditampakkan atasnya dosa kecil. Kemudian fayuqal, maka dikatakan kepadanya, amiltal yawma kada wa kada kada wa kada. Apakah engkau suatu hari melakukan ini dan ini dan ini? Wa amiltal yawmal kada wa kada kada wa kada. Apakah suatu hari engkau melakukan ini dan ini dan ini? Maka kemudian dia mengatakan na'am, ya. La yastati'u ayyunkira wa huwa musyfiqun min kaba'ir dunubi. Dia tidak bisa mengingkari, sedangkan dia ketakutan terhadap dosa besarnya. Padahal yang ditanya apa? Dosa kecil. Dia sudah mulai ketakutan dengan dosa besarnya. Antu'radu alaihi, untuk ditampakkan kepadanya. Maka kemudian dikatakan lagi kepadanya, fa inna laka makana kulli sayyi'atin hasanah. Maka bagimu tempat setiap yang buruk Allah ganti kebaikan. Setiap tadi yang disebutin tadi diganti sama Allah kebaikan. Fayaqul, maka dia mengatakan, Rabbi qad amiltu asya la araha huna. Ya Allah, aku telah melakukan perkara-perkara yang aku nggak lihat di sini. Jadi apa? Dosa besarnya tidak kelihatan, dihapus. Dosa kecilnya diganti dengan kebaikan. Jelas ini cara Allah buat ngampun dosa. Ini yang terjadi. Bahkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW, ya. Coba bayangkan, di dalam Sahih Muslim disebutkan, karena dia saking gembiranya dengan kabar yang Allah berikan tadi, ya, dosa besarnya diganti dengan kebaikan, ya, maka dia juga meminta apa? Dosa yang lainnya diubah menjadi kebaikan. Maka kemudian ketika Rasulullah SAW mengabarkan tentang di sini, Rasulullah tertawa. Karena saking senangnya. Di riwayat yang lain mengatakan, "Satatuha laka fid dunya wa ana aghfiru laka al-yawm." Allah mengatakan ketika ditanya tentang dosanya, kemudian kata Allah, aku dulu menutupi dosamu di dunia, hari ini aku ampuni dosamu. Ini cara hisabnya orang yang selamat. Ya. Jadi mereka ditampakkan saja, kemudian dihapus. Jelas ya, ikhwan. Maka setiap orang itu pasti punya dosa. Dan kadang-kadang banyak orang yang melakukan dosa besar, tapi mereka terampuni karena mereka kembali kepada Allah, bertobat dan membuktikan tobatnya dengan amal saleh. Jelas syaratnya? Ya. Insya Allah penjelasan berikutnya tentang apakah orang kafir dihisab, ya, dan kenapa harus dihisab. Maksudnya orang kafir kan jelas masuk neraka. Tujuannya apa dihisab dan bagaimana dihisabnya, dan apa jenis hisab secara umum di dalam neraka atau di dalam di dalam hari hisab nanti, ya, ada dua jenis nanti yang disebut dengan al-ard, kemudian yang satunya adalah munaqasyah. Dua jenis ini bagaimana? Insya Allah kita pada pertemuan berikutnya. Dan ya ikhwah, insya Allah kita mungkin libur 2 pertemuan, nanti baru mulai lagi tanggal 10 ke atas. Jadi 10 sudah, saya insya Allah sudah datang, dan kita akan mulai lagi kajian ini. Dan setelah ini kita akan banyak membahas lagi, di antaranya kita akan bahas juga tentang surga dan neraka secara detail, insya Allah. Ya. Ini yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketakwaan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita anugerah untuk diampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah hisab kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang bertakwa dan menutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.